Apakah Pak Yosep ini tersenyum, santai, apakah untuk menenangkan dirinya sendiri di persidangan agar rileks, agar santai? Apakah benar-benar tidak bersalah sama sekali? Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang tentunya sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tadi saya menyimak dari komentar teman-teman, yaitu dengan menyimak live streaming para YouTuber yang konsen dan juga terus mengikuti pemberitaan kasus ini sangat luar biasa. Banyak yang berkomentar, dan saya pun melihat dari gaya Pak Yosep ya, dari gestur Pak Yosep Hidayah, yaitu yang sudah menjadi tersangka, namun tetap kita berpatokan mungkin inilah keterangan dari Danu seperti itu. Oke, teman-teman banyak yang mengatakan seperti ini, Pak Yosep santai. Pak Yosep ini tidak merasa orang yang bersalah. Ketika duduk di kursi panas di persidangan, begitu banyak orang dan juga di hadapannya adalah seorang hakim, yang mana hakim ini yang akan memutuskan nasibnya, yang dihadapi adalah pasal yang begitu berat. Tapi melihat dari gestur dan juga gaya Pak Yosep, santai, dan bahkan mengacungkan tangan seperti ini, itu tandanya apa? Seperti itulah teman-teman berkomentar yang saya simak. Nah, teman-teman saya pun menilai memang kaget juga dan juga aneh. Saya melihat dari sidang Ferdy Sambo. Ferdy Sambo begitu garangnya, ya kan? Paras wajah yang begitu garang. Akan tetapi di persidangan itu begitu nunduk. Tapi melihat Yosep, ini luar biasa menarik. Orang ini luar biasa. Nah, di sini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, dan juga analisa publik yang begitu tajam. Apa itu? Ketika melihat Pak Yosep seperti itu, banyak pertanyaan juga dan juga ada jawaban. Pertanyaannya, apakah Pak Yosep ini benar-benar bersalah, benar-benar melakukan, benar-benar seorang dalang eksekutor dalam kasus ini? Ada juga yang menjawab, ini Pak Yosep tidak bersalah. Ada juga yang menjawab, Pak Yosep benar-benar pelaku. Ini wajar menuai pro dan kontra di masyarakat seperti itu. Pertama, meskipun sudah dilakukan persidangan, tadi kan hanya dibacakan dakwaan saja. Belum ke pokok inti materi dalam sidang tersebut, jadi belum seru dan belum panas. Seperti itu. Belum dipertanyakan masalah Pak Yosep benar ada di situ, kenapa ada di TKP, benarkah ucapan Danu, dan masih banyak lagi pertanyaan dari hakim nanti yang akan dijelaskan dijawab oleh Pak Yosep dan juga Danu. Nah, tadi pun disebutkan Mimin, Arigi, Abi, itulah para saksi yang menyebutkan bahwa Pak Yosep ada di TKP. Tapi ini semua kan keterangan dari Danu itu, teman-teman. Oke, wajar sekali pro dan kontra di masyarakat. Di dalam sidang kasus Subang ini, saya pun memantau, cuman tadi ada kesibukan, jadi tidak bisa datang, tapi memantau di media para YouTuber yang mengikuti kasus ini. Tidak terlihat adanya Yoris atau keluarga kakak-kakak dari Ibu Tuti almarhumah, ya kan? Tidak ada hadir. Nah, teman-teman, bagaimana Yoris ini? Menurut kuasa hukumnya, Yoris ini sekarang ya sehat dan juga lagi berfokus menjalankan ibadah puasa. Di dalam sidang kasus pembunuhan ibu dan adiknya yang digelar pada hari ini 28 Maret 2024, Yoris tidak hadir saat digelar persidangan di Pengadilan Negeri Subang. Ini menjadi sidang perdana pertama kasus Subang tentunya. Selama bertahun-tahun kita menanti kasus Subang ini, tapi masih tetap menjadi misteri tentunya. Namun di sidang perdana, di sidang pertama kasus ini, keluarga korban dari Tuti Suhartini dan Amalia tak akan hadir di pengadilan seperti itu. Nah, Yoris memilih tidak hadir di sidang perdana dan akan hadir hanya pada saat menjadi saksi untuk memberikan sebuah keterangan. Semoga dengan adanya para saksi, baik saksi lama dan juga saksi baru, memberikan sebuah keterangan yang jelas nanti di depan hakim agar kasus ini terurai dan kedua almarhumah mendapatkan sebuah keadilan. Teman-teman, hal tersebut
disampaikan oleh kuasa hukumnya Nanang Qoyim, yaitu kuasa hukum dari Yoris Raja Amanullah, yaitu sudah disampaikan kepada para awak media. Keluarga korban, khususnya Kang Yoris, katanya seperti itu, tidak akan hadir di persidangan pada hari ini dengan terdakwa ayahnya sendiri, yaitu Yosef Hidayah, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi menurut kuasa hukumnya, dalam agenda sidang ini, sidang pertama, sidang perdana hari ini, yaitu hanya pembacaan dakwaan untuk Yosef Hidayah. Tadi sudah dibacakan bagaimana kronologis Yosef bertemu dengan seorang tersangka Danu ini di sebuah pecel lele. Disitulah ada sebuah perbincangan, perencanaan, bahkan curhatan Yosef di situ. Dijatah meminta uang kepada Ibu Tuti, tidak ada. Akhirnya di sana cekcok di dekat ruangan TV dan Danu disuruh menunggu di luar sesudah disuruh mengambilkan sebilah golok, dan golok itu direbut oleh saudara Arigi lalu diambil oleh Yosef untuk menghantam Ibu Tuti sambil berdiri, dan Ibu Tuti mengerang kesakitan lalu didorong dan duduklah di sebuah sofa. Itu singkat cerita dalam dakwaan yang sudah dibacakan tadi, sudah kita dengar semuanya, teman-teman. Namun di sini menuai pro dan kontra di masyarakat juga, ya wajar sekali. Ada yang percaya dengan keterangan Danu, Yosef ini benar-benar pelaku, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Ada juga yang sama sekali tidak percaya dengan keterangan Danu ini. Nah, jadi memang kasus Subang ini, meskipun sudah ada digelar persidangan, kita masih tanda tanya. Apakah Pak Yosef ini tersenyum, santai, apakah untuk menenangkan dirinya sendiri di persidangan agar rileks, agar santai, apakah benar-benar tidak bersalah sama sekali dan akan menyebutkan sesuai dengan apa janjinya dulu di berbagai media yang sudah diucapkannya, akan membongkar kasus ini, membuktikan nanti di persidangan. Kita terus bertanya-tanya teman-teman, apakah Pak Yosef ini bersalah, apakah tidak? Karena saya pun heran melihat dari gestur Pak Yosef, santai, ya kan, tidak begitu sangat tegang-tegang sekali, karena yang namanya orang di persidangan, apalagi orang yang sudah melakukan, itu akan mental itu akan down, menjelaskan dari pertanyaan hakim tentunya, ya kan, dari penuntut umum dan segala macam di sana. Ini permasalahan di pengadilan itu kan menggali fakta. Jadi pasti pertanyaan-pertanyaan itu ada trik-triknya tertentu. Jadi di sana menggali fakta bukan untuk menjelaskan sesuatu. Fakta digali di sana. Nah, jadi saat ini sidang perdana itu keluarga korban tidak hadir semuanya, teman-teman. Namun menurut kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan lagi berfokus menjalankan ibadah puasa. Tapi keluarga korban ini hanya berharap sidang perdana hari ini itu yaitu lancar, aman, dan juga tertib. Begitulah keterangan dari kuasa hukumnya. Ya, kita juga kan sebagai warga masyarakat, yang pertama tertib, dan semoga kasus ini cepat-cepat selesai, karena memang kita sudah melihatnya itu bagaimana ya, kayak permainan seperti itu. Ini dua nyawa, kayak dipermainkan oleh para pelaku ini. Pintar para dalang ini dalam mengatur sebuah skenario seperti itu. Nah, sidang perdana yang sudah dilaksanakan pada hari ini, yaitu agenda sidang perdana hari ini untuk mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Yosef Hidayah. Dalam sidang hari ini, Yosef Hidayah sudah menurunkan 15 pengacara untuk menghadapi persidangan perkara kasus Jalan Cagak tersebut, teman-teman, dan juga akan menurunkan 12 jaksa penuntut umum. Luar biasa. Ini perdebatan ya. Nanti Danu juga ya minggu depan mungkin akan turun menjadi saksi menjelaskan bagaimana kronologis tentang kejadian ini, kebenarannya, karena di pengadilan ini menggali fakta, mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada. Seperti itu. Perjalanan kasus Subang ini kalau kita lihat sangat-sangat rumit sekali, teman-teman. Jadi tak hanya warga Subang yang menyaksikan kasus ini
memperhatikan kasus ini sudah menjadi obrolan nasional. Bahkan dulu Mabes Polri sempat turun juga ke Subang, turun tangan untuk menangani kasus yang misteri ini. Saking hebohnya kasus ini ya, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini dikenal dengan kasus Subang. Kasus Subang. Jadi Subang lagi, daerah Subang sudah terkenal. Ya, seperti itu. Nah, pembunuhan ibu dan anak yang diduga dibunuh dengan secara keji ini, mayatnya ditemukan di dalam bagasi. Jadi seolah-olah para pelaku ini makan tuh mobil, makan tuh hartamu. Mungkin seperti itu kalau benar-benar dalam masalah motivasi mereka ini adalah iri dengki atau juga pengennya menguasai harta dari kedua korban ini. Teman-teman ikuti terus perjalanan kasus Subang ini karena ini memang masih banyak yang janggal atas kematian Ibu Tuti dan Amalia di Subang. Jenazah disimpan di bagasi. Tapi begitu rincungnya permasalahan kasus Subang ini yang sudah kita ikuti. Bahkan netizen saling serang juga dalam kasus ini. Ya, kita ikuti saja sampai selesai sidangnya teman-teman. Sampai manapun kita ikuti terus sampai selesai. Jangan bosan-bosan. Semangat terus, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.